Shalom saudara, saya bersyukur saya bisa berjumpa lagi dengan saudara semua. Meskipun masih melalui online, tapi kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh berbakti dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kita begitu baik, Dia begitu mengasihi kita. Apapun saudara yang terjadi, tetap ingat bahwa Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Amin. Saya rindu mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Dialah Tuhan yang termanis dan terindah di dalam hidup kita. Mari naikkan pujian ini, Kau yang terindah. Yesus
kasih Tuhan Yesus, Jemaat New Joy dan kawan-kawan sekalian. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dalam ibadah online. Hari ini kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus, suatu kesempatan yang indah buat kita boleh menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti kita akan memperoleh Tuhan. Puji Tuhan, Allah Bapa punya tujuan utama buat kita semua, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Ya, kita boleh bercermin ya dalam hidup Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan. Kita bisa mencontoh bagaimana waktu dia menjalani hidup sebagai manusia, dia boleh mengalami banyak pencobaan, dia boleh mengalami banyak tantangan dari musuh-musuhnya, tapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia bisa mudah mengampuni, ya, dan terutama dia taat kepada kehendak Bapaknya, taat sampai dia mau mati di kayu salib. Puji Tuhan, karena melalui Tuhan Yesus, juru selamat kita dipanggil juga menjadi serupa dengan dia. 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri, ya berarti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan menjadi serupa dengan dia. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama berada di hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu di tempat ini menjamah hati kami masing-masing. Kami rindu Tuhan Yesus untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah, Juru Selamat yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, kami ingin belajar dari hidup Tuhan Yesus supaya kami boleh menjadi serupa. Bapa di surga, bantu kami untuk menjalani tugas kami masing-masing dengan taat dan setia, dan ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa menyerahkan hati dan kehendak pikiran kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus supaya kami bisa menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, beracaralah di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami. Biarlah Tuhan mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Dan kebaktian ini akan dipimpin dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, seperti ayat tadi mengatakan, kita telah dipilih dari semula. Bahkan sebelum dunia dibentuk, saudara, Allah sudah memilih kita. Dia begitu baik, bukan saudara? Amin. Supaya kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Dia, sehingga kita boleh menjadi alat untuk kerajaannya. Mari naikkan pujian ini, saudara. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Naikkan.
tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci, jadikan kami bait suci yang kudus dan yang tak bercela. Tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Seperti pujian tadi, kita dipilih, saudara. Dari segala bangsa kita dipilih untuk menjadi umatnya. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya kita membawa kemuliaan bagi Dia. Mari bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya.
Sungguh Dia Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Amin, saudara. Biarlah Dia menerima semua puji-pujian kita, dan pujian penyembahan kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapannya, karena Dia layak untuk kita sembah. Amin. Mari saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita, menenangkan hati kita, untuk kita minta Tuhan menuntun setiap langkah kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian, tenanglah kini hatiku. Selamat siang, New Joy Community Church, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga kawan-kawan dimanapun kalian berada, saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus selalu berkati. Dan hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita istirahat dari setiap kegiatan kita, dan kita mau merenungkan sedikit atas firman Tuhan, dan kita mau beribadah kepadanya.
Dan biarlah kiranya Tuhan akan menyertai kita dari awal pertengahan sampai selesai. Dan sebelumnya saya ingin membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 8, lalu ayat 16 sampai 18, lalu setelah itu kita berdoa bersama-sama. Firman-Nya berbunyi seperti ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu itu adalah satu kebenaran yang menjadi pemimpin dan penolong di dalam kehidupan kami. Dan sebentar pada waktu kami menyimak dan merenungkan akan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami, menjelaskan kepada kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan boleh dipermuliakan dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita kembali lagi ke khotbah bahagia Tuhan Yesus. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mempelajari Matius pasal 5, di pasal tersebut orang Kristen diajarkan oleh Tuhan untuk boleh memperlihatkan segala apa yang kita perbuat, mengenai karakter kita dan juga mengenai tugas kita sebagai garam dan terang dunia, ya, di pasal 5. Tetapi di pasal 6, ya, Tuhan Yesus mengajarkan yang lain. Segala-galanya harus rahasia, hanya Bapa yang tahu, ya. Jadi bukan untuk dipamerkan, tetapi hanya Bapa yang tahu. Mengapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengajarkan dalam 3 hal, yaitu dalam hal memberi, berdoa, dan berpuasa, ya. Ada cara yang salah, ada cara yang benar dalam ketiga pilar iman Kristen tersebut, ya. Pertama, dalam hal memberi, pada waktu kita memberi, ya, kepada seseorang atau kepada gereja, kita tidak usah memberi, tidak usah mengharapkan pujian, ya, karena itu pemberian yang tahu hanya
antara saudara dan Tuhan saja, ya. Selain kalau saudara memberi melalui online, ya tidak ada salahnya nama saudara dilihat orang. Tetapi maksudnya saudara-saudara, ada gereja yang kalau saudara memberi, lalu saudara dibikin satu lantai yang ada nama saudara di situ, ya. Jadi bisa dilihat, ya. Jadi tidak kalah dengan Hollywood, ya, movie star terkenal, ya. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi kalau saudara memberi, memberilah dengan secara rahasia, hanya Bapak saja yang tahu, ya. Dan tidak usah mencari pujian. Malah dikatakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak usah lihat. Jadi artinya tidak usah membangkit, ya, apa yang saudara memberikan kepada orang. Tidak usah dihormati orang lain, karena Bapakmu di surga itu sudah mengupahi kamu, ya. Cara memberi yang benar itu secara rahasia antara saudara sendiri dengan Bapa di surga. Jadi dalam arti kata, pada waktu kita memberi atau membantu orang, artinya motivasi kita itu apa? Motivasi kita itu untuk dipuji orang, atau motivasi kita itu memang ingin membantu orang tersebut, atau merupakan satu kewajiban kita sebagai orang Kristen untuk memberi, ya. Itu yang pertama. Lalu dalam soal berdoa, ya, ada cara doa yang salah, ada cara doa yang benar. Doa yang salah yaitu dilakukan di depan orang banyak, dalam arti kata supaya orang banyak melihat saya sedang mendoakan orang lain, ya. Padahal itu tugas saya sebagai pendeta, yaitu berdoa di depan orang banyak, saudara-saudara, ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu seperti orang Farisi, berdoa seperti orang yang supaya dilihat orang banyak, ya. Maksudnya, saudara-saudara, kalau saudara berdoa untuk orang di depan orang banyak, terutama misalkan hamba Tuhan, boleh, tetapi jangan lupa berdoa pribadi. Karena begitu sibuknya mendoakan orang banyak, doa pribadinya tidak dilakukan. Dan itulah yang Tuhan Yesus tidak mau, ya. Jangan berdoa yang panjang-panjang, karena mengasalkan orang yang dengar dan juga mungkin mengesalkan hati Tuhan, ya. Doa yang baik itu boleh berkali-kali dalam mendoakan hal yang sama, seperti Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali dalam hal yang sama, ya. Tetapi itu tidak dalam kata-kata yang panjang-panjang, ya. Karena yang penting itu apa? Kedalamannya pada waktu kita berdoa, ya. Kedalamannya, bagaimana sampai kita merasakan doa itu adalah kita menyampaikan isi hati kita dan juga kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu cara doa yang benar. Lalu hal yang 3 yaitu berpuasa. Ada cara yang salah, ada cara yang benar. Cara yang salah untuk berpuasa yaitu kita ingin menunjukkan kepada orang lain, ya, sampai nggak mandi mungkin seminggu, ya, kalau saya puasa, ya, tidak boleh. Karena puasa yang bagus itu sebenarnya adalah merupakan satu pengakuan dosa, ya, permohonan khusus kepada Tuhan, ya. Apalagi pada saat-saat kritis, saudara dianjurkan untuk berdoa dan berpuasa, ya. Atau juga ingin mengambil satu keputusan yang penting, saudara dianjurkan untuk berpuasa dan berdoa, ya, supaya Tuhan, supaya saudara boleh mengakui dosa saudara dan terbuka hati ini, dan Tuhan bisa menuntun saudara untuk mengambil satu keputusan yang penting. Dan berpuasa juga harus juga bisa teratur untuk membantu kehidupan rohani kita, ya. Karena rohani kita ini kalau kita tidak rapikan, maka rohani kita itu sebenarnya rohani yang tidak sungguh-sungguhan kepada Tuhan, ya. Jadi sekali-sekali harus berpuasa, sekali-sekali harus dengan doa, membaca firman Tuhan supaya rohani kita itu selalu teratur, selalu tertuju kepada Tuhan, ya. Karena tujuan puasa itu
mengajarkan kita untuk merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, ya, mengalahkan kesombongan kita, dan motivasi kita yaitu untuk mau bersekutu dengan Tuhan, mau saudara diperbaiki, mau saudara itu dengaran kepada suara Tuhan, ya. Dan puasa itu penting, ya, penting. Kita karena begitu pentingnya sebenarnya kita tuh kalau sebagai orang Indonesia harus menghargai orang yang berpuasa. Karena pada waktu orang sedang berpuasa, dia sedang memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan, ya, meminta ampun, meminta dibenarkan kembali, ya, jalan-jalan hidupnya yang salah, dan supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya kalau dilakukan secara teratur, ya, itu bagus untuk kebangunan rohani kita, bagus untuk kehidupan rohani kita, ya, saudara-saudara. Dari 3 hal tersebut, memberi, berdoa, dan berpuasa, Tuhan bilang lakukan secara rahasia, ya, karena Tuhan dan saudara sendiri yang sedang berkorelasi, ya, yang sedang berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, kita pada waktu berdoa, memberi, dan berpuasa, kita melakukan kepada satu oknum yang kita tidak lihat. Karena memang kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita kepada Tuhan. Kita hanya bisa melihat Tuhan itu dengan iman kita, ya. Karena itu pasal 6 ini sebenarnya penting sekali, ya. Penting supaya melatih iman kita bisa melihat Tuhan secara jelas, ya. Dan seringkali orang dunia mengatakan atau bertanya kepada kita, coba lihat, kamu pernah lihat Tuhanmu? Ya, saya tidak pernah melihat Tuhan saya dengan mata kepala saya, tetapi saya bisa melihat Tuhan saya dengan iman percaya saya, ya. Apalagi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang mengatakan, di mana Tuhan kamu? Ya, misalkan kawan atau yang belum percaya atau orang dunia gitu, mana Tuhan kamu? Saya tidak pernah melihat Tuhan. Saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau sesuatu yang saya tidak bisa pegang, artinya saudara tidak bisa percaya. No, memang Tuhan itu tidak terlihat, tetapi kita bisa melihat Tuhan dengan iman percaya kita, ya. Berapa kali kita kalau bersaksi, selalu orang mengatakan, mana bisa kamu melihat Tuhan? Memang kita tidak bisa melihat Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh, sehingga kita bisa melihat Tuhan hanya dari iman percaya kita. Maka disitulah terjadi perbedaan pikiran orang sekuler, orang dunia, dengan pikiran orang rohani. Dan kita diajarkan oleh Tuhan untuk mempunyai pola pikir rohani, ya, bukan pola pikir sekuler. Jadi penting dalam ibadah, membaca firman Tuhan, puasa, berdoa, memberi, itu semuanya penting. Kita harus mempunyai waktu sejenak untuk Tuhan, untuk merenungkan firman-Nya, untuk berdoa kepadanya, dan juga untuk menyatakan iman percaya kita dengan segala kewajiban yang harus kita lakukan kepada Dia, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita melakukan semuanya itu untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya. Karena kita adalah orang rohani, ya, dan di dalam kehidupan rohani itu, ya, selalu terlibat dengan Tuhan, ya. Kalau orang dunia mungkin bisa kumpul-kumpul tetapi tidak merasakan ada hadirnya Tuhan. Tetapi kalau anak-anak Tuhan berkumpul, kita merasakan Tuhan ada di sekitar mereka. Amin. Saudara percaya Tuhan itu ada di sekitar kita, ya. Demikian juga saudara-saudara, kalau saudara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, hampir setiap ayat penulisnya itu menyatakan dia merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Hampir setiap penulis.
boleh dibilang hampir semuanya, setiap penulis firman Tuhan itu secara konstan, secara terus-menerus dia merasakan Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Nah ini saudara-saudara, ini yang harus kita selalu pelihara. Jadi jangan lupa segala apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan juga jangan diabaikan untuk memelihara kehidupan rohani kita. Ya, jangan lupa. Terutama pada waktu kita membesarkan anak di Amerika. Ya, mungkin juga di Indonesia sekarang, zaman modern. Kita dibesarkan di keluarga Kristen. Dari kecil kita dikirim ke sekolah Kristen. SMP sekolah Kristen, SMA sekolah Kristen, perguruan tinggi sekolah Kristen. Nah, nanti setelah selesai semuanya, tahu-tahu saudara sudah bekerja, berkecimpung di dunia, berkenalan dengan orang dunia yang pola pikirnya berubah. Malah kalau di Amerika itu saudara tidak boleh membicarakan tentang Tuhan di dalam pekerjaan. Ya, sehingga secara otomatis orang-orang di Amerika atau di zaman modern itu tidak lagi memikirkan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu menginginkan kita untuk selalu menjaga kehidupan rohani kita, untuk selalu mengingat Dia. Ya, begitulah. Itu di dalam dunia. Tetapi kita tidak boleh lupa kepada Tuhan. Tidak boleh kita memutuskan rantai hubungan kita dengan Tuhan. Karena mengapa? Tuhan itu selalu baik, saudara-saudara. Ya, Tuhan itu selalu hadir untuk saudara. Dia itu selalu peduli. Dia selalu ingin membimbing saudara. Dia selalu ingin memelihara saudara. Dia malah selalu ingin menemukan saudara kemanapun saudara berada. Selalu dia ingin menemukan saudara. Ya, walaupun saudara sedang berbalik, pasti dia akan menemui saudara. Dia senang sekali kalau ada orang yang mungkin pernah meninggalkan Tuhan lalu berbalik. Wah, dia berbahagia bukan main. Ya, berbahagia bukan main. Malah dikatakan di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, Tuhan itu ada di mana-mana untuk anak-anaknya. Ya, ini firman-Nya berkata begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku berterbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, jadi Tuhan itu hadir dekat dengan saudara, dekat dengan saya. Ya, apalagi pada waktu kita sedang beribadah, ya kita merasakan Dia itu ada di tengah-tengah kita. Amen. Ya, Zephaniah 3:17 menulis seperti ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, Tuhan bernyanyi untuk saudara. Ya, Dia bersukacita untuk saudara. Saudara bisa rasakan, ya. Pasti pada waktu saudara merasakan, saudara akan merasa Dia mengasihi saudara. Dia menerima saudara pada waktu saudara berbuat kesalahan. Dia memelihara saudara. Oleh Sang Pencipta yang memelihara kita. Pencipta semesta alam, ya. Coba saudara berhenti sejenak dari setiap kegiatan saudara. Lalu saudara merenungkan tentang firman Tuhan. Saudara merenungkan tentang Tuhan. Saudara tahu Dia itu selalu peduli kepada saudara. Saudara tahu Dia itu selalu mengasihi saudara. Dia rindu selalu untuk selalu memelihara kehidupan kita. Karena itu di Mazmur 147 ayat 11 ditulis, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang artinya yang selalu mengutamakan Dia. Ya, kepada orang-orang yang selalu berharap akan kasih-Nya. Percaya saudara-saudara, Tuhan itu real, ya. Tuhan itu bisa didapat, ya. Tuhan itu bisa saudara rasakan, ya. Tuhan itu saudara bisa lihat dengan kacamata rohani saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu pengampun.
Malah dia di Lukas 15 ayat 20 sampai 24 pernah ditulis sesuatu cerita yang begitu menarik sekali, di mana ada orang yang sudah meninggalkan rumahnya, tetapi pada waktu anak itu bertobat, ya, dia diterima oleh Allah Bapa, malah diberikan pesta untuk dia. Ya, saya bacakan ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, ini di Lukas 19 ayat 20 sampai 24. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Itulah Allah Bapa di surga. Ya. Jadi jika Anda percaya Tuhan menyayangi saudara, mengasihi saudara, bersukacita untuk saudara, maka saudara akan bisa melihat dengan jelas sekali, dengan mata dan telinga iman saudara, bahwa Tuhan itu tidak jauh dari saudara. Dia dekat dengan saudara. Ya. Nah, misalkan kalau saudara, saya berikan satu cerita lagi. Misalkan ada satu orang, ya, menulis surat, yang memberikan surat kepada saudara, dan surat itu berkata begini, engkau tidak dapat melihat saya, tetapi saya sangat dekat dengan saudara sekarang, dan saya ingin engkau tahu bahwa aku mencintaimu, peduli tentang engkau, dan bahwa saya bekerja dan selalu bekerja dalam hidupmu untuk mewujudkan hal-hal yang baik untuk saudara. Maka saudara pada waktu membaca surat itu, saudara akan merasa terasa istimewa, ya, istimewa, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Seperti pada waktu pada waktu saudara menulis surat cinta, ya, pasti pacar saudara merasakan walaupun jauh tetapi saudara dekat dengan dia. Nah, itu Tuhan menulis Alkitab, menulis firman Tuhan supaya saudara bisa mengetahui, saudara sadar bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Amin. Ya. Jadi hari ini kita menyadari, ya, Tuhan itu tidak jauh dari saudara. Yes. Tuhan itu selalu hadir dan dekat kepada saudara. Ya, Dia ada untuk saudara, memelihara kehidupan saudara. Tetapi saudara harus melihatnya dengan iman. Ya, saudara harus melihatnya dengan telinga iman. Ya, pikiran dan hati saudara harus teratur. Berhenti sejenak dari setiap kegiatan, lalu dengarkan firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Karena firman-Nya itu selalu hidup dan aktif. Dia bisa merubah hati saudara. Dia bisa berkata-kata kepada hati saudara bahwa dia itu mengasihi saudara. Ya. Di Yohanes 14 ayat 23, Yesus pernah berkata seperti ini. "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Dengan jelas sekali saudara-saudara bahwa Tuhan itu bisa bersama-sama dengan kita. Ya, artinya pada waktu kita mengikuti ajarannya, selalu bersekutu dengan Tuhan, ya, maka hidup saudara itu selalu berpusat kepada kehendak-Nya. Pikiran sekuler jangan sampai merubah saudara. Pikiran sekuler jangan sampai mempengaruhi saudara, karena firman Tuhan itu lebih baik dari segala-galanya. Karena firman Tuhan itu bisa memimpin, ya, dan juga yang terutama sekali bahwa tubuh saudara itu adalah sudah menjadi baiknya Roh Tuhan. Roh Tuhan itu ada di dalam
hati saudara, di dalam hidup saudara. Jadi kesimpulannya saudara hari ini yaitu pada waktu kita memberi, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berdosa, pada waktu kita berpuasa, ya artinya Tuhan sedang mengajarkan bahwa hubungan kita dengan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, jadi di pasal 5 kita diajarkan bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, tetapi di pasal 6 kita diajarkan untuk memelihara hubungan kita pribadi dengan Dia. Himbauan saya, hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup dengan iman. Dia akan memberkati hidup saudara sepanjang hidupmu. Amin, saudara-saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami boleh mempunyai Allah yang begitu setia. Kami mempunyai Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Allah yang begitu penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian dengan kehidupan anak-anaknya. Walaupun kami seringkali lalai, tetapi Engkau tidak pernah lalai. Karena itu Bapa di surga, ampunilah segala kelalaian kami dan ajarkan kami untuk selalu mengutamakan Tuhan. Berhenti sejenak dari kegiatan sekuler kami, karena Engkau adalah Allah yang sudah memberikan satu hari untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya menghimbau saudara-saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus kepada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebelumnya saya mengundang Lisa untuk memimpin satu lagu untuk mempersiapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Mari naikkan pujian ini, saudara. Persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, gracious is the flow that makes me white as snow. Other found I know, nothing but the blood of Jesus. Sekali lagi, saudara ya. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Tidak ada yang bisa memberikan kita kesempurnaan selain darah Tuhan Yesus yang sudah dicerahkan kepada kita. Beginilah firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita kenang akan Dia. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dan kita kenang akan Dia. Bapa kami ada di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami diingatkan dan diajarkan oleh Tuhan untuk selalu boleh bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama di dalam perjamuan Tuhan, untuk kami mengingat atas segala karya-Mu yang begitu baik dan agung di kayu salib untuk menebus umat manusia yang berdosa. Dan kami percaya pada waktu kami minum anggur yang melambangkan darah-Mu yang telah Engkau cucurkan di kayu salib, itu telah menghapus dosa kami, sehingga kami boleh terlihat kudus dan baik adanya di mata Tuhan. Kami tidak sanggup melakukannya sendiri, tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan Tuhan sudah menyelesaikan dosa-dosa kami di atas kayu salib. Demikian juga pada waktu kami mengambil roti yang melambangkan tubuh-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih karena tubuh-Mu itu yang Engkau telah berikan dan telah disesat, mati, tetapi bangkit di hari yang ketiga, sehingga Engkau boleh mempunyai tubuh yang sempurna. Demikian juga pada waktu kami bersekutu dengan mengambil roti, demikian juga nanti di kemudian hari kami juga boleh mempunyai tubuh kebangkitan yang suci, yang kudus seperti tubuh kebangkitan-Mu. Tubuh yang tidak bisa berdosa lagi, tubuh yang tidak pernah letih, tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang tidak pernah mempunyai keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepadamu, tetapi sudah disempurnakan dan diberikan tubuh yang sempurna oleh Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ajarkanlah kami selalu, selama kami menghidupi kehidupan percaya kami, untuk kami boleh selalu bersekutu dengan Tuhan setiap hari, memberikan waktu untuk Tuhan, mencari Engkau, mencari wajah-Mu, yang dimana Engkau selalu ada di dekat kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu saja. Amin. Dan saya akan lanjutkan dengan doa syafaat kita. Kita masih mendoakan untuk masalah COVID-19 ya di Amerika, dan juga untuk election di bulan November. Masa-masa election kadang-kadang agak panas sedikit, tetapi kita berdoa terus sebagai anak-anak Tuhan
Karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kita harus mendoakan pemerintah supaya Tuhan memberikan kita presiden atau pemimpin yang baik, supaya negara dan tanah ini menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Dan juga tidak lupa kita akan mendoakan negara asal kita Indonesia. Kita akan mendoakan untuk Presiden Jokowi dengan seluruh aparat pemerintah supaya Tuhan boleh berkati. Dan juga terutama kita mendoakan supaya COVID-19 bisa selesai dan kita boleh kembali ke dalam kehidupan normal yang sebelumnya kita punyai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menghampiri Tuhan. Kami ingin berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati negara Amerika ini, di mana negara ini akan menjadi tempat tinggal untuk anak cucu kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, negara ini boleh kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan kiranya di dalam masa-masa election, masa-masa campaign, kami berdoa supaya Engkau boleh memberikan ketenangan, memberikan pemeliharaan kehidupan hari lepas hari, supaya semua rakyat Amerika itu boleh hidup, menjalankan hidupnya dengan baik, dipimpin oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, nanti pada bulan November Tuhan sudah menyediakan pemimpin yang baik untuk negara ini, pemimpin yang takut dan boleh dengar-dengar kepada Tuhan. Dan biarlah kami berdoa supaya negara ini terus boleh diberikan kebangunan rohani, kembali dari pikiran-pikiran sekuler, tetapi kembali kepada pikiran-pikiran yang rohani. Karena Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, apalagi untuk negara ini yang asal usulnya adalah negara orang yang percaya kepadamu. Kau berkati Presiden Trump agar Kau boleh memberikan dia hikmat daripada Tuhan, dan juga kami berdoa supaya Engkau boleh memberikan setiap kongresmen atau senator untuk boleh dipilih menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang baik, yang care kepada kebaikan negara ini untuk semua orang. Kiranya Tuhan boleh berkati. Dan juga kami berdoa untuk Presiden Jokowi dengan seluruh menteri-menterinya. Kami berdoa supaya negara Indonesia juga boleh menjadi negara yang terus berkembang dan bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh aparat negara Indonesia yang ada di Amerika dan di mana saja, terutama di Los Angeles, untuk konjen kami. Kiranya kami terus boleh bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang ada di sini sebagai masyarakat Indonesia bersama-sama di negara Amerika. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat New Joy agar Engkau boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan daripadamu. Dan kami bersyukur tidak ada satupun dari jemaat New Joy itu tidak mempunyai pekerjaan. Mereka selalu boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih sayang dan kepedulian Tuhan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saya mengundang Lisa untuk memimpin kita dan menutup kebaktian ini. Kita akan segera menutup ibadah kita, saudara. Mari bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur dengan pujian How Great is Our God. How great is our God.
Tuhan Yesus kasihi, mari kita arahkan mata rohani kita kepada Allah yang Maha Agung itu yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang telah menyertai di dalam kebaktian ini dari awal sampai selesai, selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan yang nyata itu selalu ada padamu. Engkau diberkati dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, demikian juga di dalam pelayananmu terutama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, pujian ini berkata, Tuhan selalu menolong kita seumur hidup kita. Mari naikkan pujian ini bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini, marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehadiranku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tangan